Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Naim yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat memenuhi panggilannya, yaitu salat Jum'ah. Karena berapa banyak orang di luar sana yang diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan, namun tidak diizinkan oleh Allah untuk datang memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba yang diridhai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir zaman ini banyak umat Islam yang jauh daripada Al-Qur'an. Banyak umat Islam yang sudah tidak mau lagi membaca Al-Quran. Mereka lebih sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka lebih sibuk dengan handphone daripada Al-Quran. Lebih senang membaca kabar yang berada di sosial media dan di surat berita dibandingkan membaca kabar yang datangnya dari Allah yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh hal ini sangat memprihatinkan bagi kaum muslimin. Padahal Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk umat manusia agar mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah
sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk umat manusia, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, sudah sepatutnya untuk memperbanyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mendalami isi Al-Quran, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang rajin membacanya. Di dalam hadis lain yang diwariatkan oleh Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan juga hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'da'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya dua pahala, yaitu pahala membacanya dan pahala karena kesulitan dalam membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man zaghalahu qiraatul Qur'ani an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalat thawabis sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran untuk mengingatku dan ia meminta kepadaku, maka akan aku berikan sebaik-baik balasan orang-orang yang meminta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui khutbah ini, khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita memperbanyak baca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesehatan dalam ketakwaan kepada Allah, dan diberikan panjang umur untuk mengerjakan amal saleh. Dan juga kita meminta kepada Allah agar kita, anak keturunan kita, menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.